Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Baik, Ustadz akan sedikit atau akan menyampaikan tentang bagaimana kita di asrama yang akan kita tempatin selama 1 tahun ke depan atau selama tahun 2020-2021 yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan ya, Ustadz selaku pamong nanti akan kami sampaikan di beberapa slide ke depannya. Salam kader ya, salam kader. Salam kader ini harus selalu muncul dalam benak kita karena kita sebagai semuanya akan menjadi kader Madrasah Muallimin, kader Muhammadiyah ya. Yang mana Muallimin itu adalah pondok pesantren atau madrasah yang langsung di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, asrama Muallimin. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pada kenal asrama Muallimin itu terdiri dari asrama apa saja, asrama berapa aja ya. Dan nantinya kita akan tinggal di asrama yang mana ya. Dan nantinya kita akan bersama dengan siapa saja di asrama ya. Musrif kita namanya siapa, pamong kita namanya siapa, dan teman-teman kita yang lain namanya siapa. Berapa jumlah nanti yang akan bersama kita di asrama. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan yang luar biasa, pertemuan yang sangat berkesan tentunya, karena hanya bisa disaksikan di layar media, tidak langsung bertatap muka di suasana yang biasanya dihadiri oleh banyak santri. Tapi anak-anakku sekalian tetap harus semangat meskipun dengan kondisi seperti ini. Anak-anakku sekalian, awal pertama masuk Madrasah Muallimin mungkin sempat berpikir, wah nanti saya akan jauh dari orang tua, saya akan berpisah dengan saudara-saudara saya akan meninggalkan kampung halaman saya akan terpisah dengan teman-teman sepermainan saya di rumah dan sebagainya. Dan itu insya Allah akan kita alami bersama ya. Anak-anakku sekalian akan berangkat di waktu yang nanti ditentukan untuk menuju ke satu tempat, satu titik, yaitu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang tercinta, yang menjadi tempat atau lokasi di mana kita akan menuntut ilmu sedalam-dalamnya, belajar sekuat tenaga, ya, menggali ilmu sebanyak mungkin, dan menunjukkan sikap optimisme yang tinggi untuk meraih cita-cita yang sudah kita nanti-nantikan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat menanti waktu-waktu kapan berangkat dari rumah menuju ke Madrasah Muallimin yang tercinta. Mungkin anak-anakku sekalian sudah bersiap-siap, sudah mengemas barang adik-adik sekalian, sudah mempersiapkan sejauh mungkin apa yang harus dibawa ke asrama, apa yang harus disiapkan ke asrama ya. Oleh karena itu persiapan mental, persiapan fisik itu harus ada disiapkan. Maka Ustadz akan menyampaikan bagaimana nanti kita berada di kehidupan asrama, bagaimana nanti kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita, bagaimana kita nanti bersosialisasi, berteman, dan terus bermain bersama teman-teman kita yang lain, dan termasuk bagaimana kita belajar di asrama maupun di madrasah. Nah,
Sebelum itu Ustadz akan menyampaikan kita akan berada di asrama mana, khususnya anak-anakku yang kelas 1 ya, yang kelas 1 atau kelas 7, yang baru pertama memasuki dunia pesantren, yang baru pertama memasuki jauh dari orang tua mungkin, yang baru pertama berpisah. Nah, Ustadz akan sedikit menyampaikan terkait apa yang harus terkait asrama kita, khususnya anak-anakku yang kelas 1. Oke, kita bisa menyaksikan slide berikut ini. Ya, asrama Al-Mawardi. Ya, asrama Al-Mawardi ini adalah asrama biasa dikenal juga dengan asrama 6. Jadi di Muallimin itu ada 10 asrama yang masing-masing memiliki nama. Di madrasah atau di sekolah itu namanya asrama Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian asrama 2 adalah asrama Umar bin Khattab ya. Asrama 3 adalah asrama Utsman bin Affan. Asrama 4 adalah asrama Ali bin Abi Thalib. Asrama 5 adalah asrama setelah asrama Ali bin Abi Thalib, asrama 5 adalah asrama Khalid bin Walid. Ustaz lupa ya. Kemudian asrama 6 itu adalah asrama Al-Mawardi. Asrama Al-Mawardi nanti akan Ustadz sampaikan karena anak-anakku sekalian yang kelas 1 khususnya di jurusan atau di kelas multilingual, tempatnya nanti adalah asrama 6 atau asrama Al-Mawardi. Kemudian asrama 7 itu adalah asrama Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad. Asrama 8 itu nama asramanya asrama Mu'az bin Jabal. Kemudian asrama 9 namanya asrama Abdurrahman bin Auf. Dan terakhir asrama 10 itu asrama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Muallimin memiliki 10 lokal asrama yang mana itu adalah tempat di mana para santri tinggal ya, karena kapasitas asrama 1 atau asrama Abu Bakar As-Siddiq itu yang kita tempati belajar di madrasah itu sudah tidak bisa memuat atau ditempati oleh seluruh siswa muallimin atau santri muallimin. Nah, kembali ke awal. Anak-anak sekalian, kita berada di asrama Al-Mawardi. Asrama Al-Mawardi ini adalah asrama 6 atau istilah lainnya. Asrama Al-Mawardi itu yang mana, Ustadz? Nah, asrama Al-Mawardi itu khususnya untuk tahun 2020-2021 itu akan ditempati atau akan dihuni oleh anak-anak yang hebat luar biasa. Anak-anak pilihan yang luar biasa. Mereka atau santri yang berada di situ adalah santri yang duduk di kelas 1 multilingual ya. Duduk di kelas 1 multilingual. Kelas 1 multilingual itu adalah kelas 1G, kelas 1H, kelas 1I, dan kelas 1J. Jadi ada 4 kelas ya, yang jumlahnya insya Allah kurang lebih 160 santri ya. Masing-masing kelas adalah 40. Nah, 160 santri itulah nanti akan bersama kita hidup dalam suasana asrama yang luar biasa hebat. Ya, kita harus siap mental, fisik. Kita bertemu dengan kawan kita yang jumlahnya nggak sedikit. Kalau di rumah biasa hanya ada bapak, ada ibu, ya, ada adik, mungkin ada kakak. Tapi nantinya kita di asrama hidup bersama 160 kurang lebih santri asrama Muallimin yang tinggal di asrama Al-Mawardi. Nah, namanya asrama Al-Mawardi. Nanti lokasinya di mana? Nanti Ustadz akan sampaikan. Selain para santri yang tinggal di asrama Al-Mawardi, nanti juga ada namanya musyrif, ya. Musyrif itu adalah pendamping, ya, kakak kelas atau istilahnya senior, bukan siswa, ya, bukan siswa, tapi yang memang dipilih, ya, siap mendampingi adik-adik sekalian, membimbing adik-adik sekalian selama tinggal di asrama, full, ya, siap dibimbing 24 jam. Dan mereka tinggal di asrama.
Nah, musrifnya ada berapa dari sekalian? Musrifnya sesuai dengan jumlah kelasnya. Jadi kalau asrama multilingual asrama 6 itu kelas 1 ada 4 kelas, maka musrifnya pun juga ada 4. Siapa saja mereka? Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Selain musrif, adik-adik akan didampingi juga oleh pamong asrama. Namanya pamong asrama. Nah, pamong asrama itu adalah ustadz yang tinggal di asrama yang sudah berkeluarga. Ada istrinya, ya. Kemudian juga ada anak-anaknya juga. Ya, sebagai kepala keluarga di situ asrama. Nah, jadi adik-adik nggak sendiri. Adik-adik jangan khawatir, jangan merasa sepi. Wah, nanti jauh dari orang tua, nggak ada siapa-siapa, ya. Nggak usah khawatir. Ada musyrifnya tadi, ada pamongnya juga, dan juga ada teman-temannya, ya, yang tidak sedikit jumlahnya. Maka bismillah, yakin kita bisa hidup meskipun jauh dari keluarga atau jauh dari orang tua. Nah, Ustadz akan melanjutkan slide berikutnya. Yang di asrama itu pertama ada musyrif, ada pamong. Nah, pamong asrama Al-Mawardi ini adalah Ustadz Andi Mujahid. Nah, itu namanya, yang sedang menyampaikan materi saat ini. Ini adalah Ustadz, gambarnya sama ya. Ustadz Andi Mujahid ini asalnya dari mana? Asalnya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo. Ya, Kabupaten Wajo itu dengan Makassar itu sekitar 200 kilo, ya, lumayan jauh. Jarak tempuh 4-5 jam. Di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah sudah berkeluarga, istri namanya Nurul Bahro, ya. Kemudian sudah memiliki putra putri, alhamdulillah. Yang pertama namanya Muhammad, ya. Yang kedua namanya Umaymah, yang ketiga namanya Ja'far, dan yang keempat namanya Aisyah. Mungkin nanti anak-anakku sekalian juga akan ketemu dengan keluarga-keluarga pamong yang ada tersebut. Nah, maka nggak usah khawatir, tidak sendirian adik-adik sekalian. Anak-anak nggak usah merasa sepi, insya Allah akan bersama kita semua di asrama Al-Mawardi itu. Nah, alhamdulillah juga Ustadz sendiri lulusan mu'alimin, ya, lulus tahun 2003, jadi sudah cukup lama ya, dan pernah jadi musyrif juga, ya. Alhamdulillah sekarang diamanai menjadi pamong asrama, ya. Nah, itu perkenalan singkat terkait pamong asrama Al-Mawardi. Biasa dipanggil oleh para santri yang lain atau para ustadz yang lain dengan nama panggilan Ustadz Andi, ya. Ustadz Andi. Nah, itu. Silakan adik-adik mau manggil Ustadz Mujahid, ya boleh. Mau dipanggil Ustadz Andi Mujahid lengkap, ya boleh juga, ya. Selama bukan panggilan yang lain. Nanti kalau ustadznya dipanggil dengan panggilan lain, ustadznya nanti nggak noleh, ya. Nah, karena bukan panggilannya. Itu pamong asrama Al-Mawardi yang insya Allah akan mendampingi adik-adik sekalian berada di asrama 6, ya, minimal selama 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, nanti tahun berikutnya bagaimana Ustadz? Ya, nanti tahun berikutnya kita lihat apakah masih tetap atau berganti atau pindah asrama. Ya, mudah-mudahan nggak pindah asrama. Karena pindah asrama itu nggak mudah, ya. Insya Allah tetap. Itu ya pamong asrama. Saya kira adik-adik sudah kenal ya. Nanti kalau ketemu jangan malu-malu untuk menyapa. Assalamualaikum Ustadz, ya. Apa kabarnya? Saya ini atas nama ini dari ini, ya. Jangan malu-malu untuk menyapa ustadznya, ya. Itu pamong asrama. Kemudian yang berikutnya anak-anakku yang di kelas 1G. Nah, yang di kelas 1G nanti akan didampingi oleh Ustadz Muflih Abdullah Zufar. Ustadz Muflih Abdullah Zufar ini biasa dipanggil juga dengan nama Ustadz Muflih. Oh, kok kayak masih muda Ustadz ya? Ya, Ustadz Muflih ini lahir di Yogyakarta, tepatnya tanggal 11 Mei 2002.
Ya, 2002. Asalnya Ustadz Mufli dari Sleman, Yogyakarta. Nah, yang dari Sleman mungkin bisa nanti lebih akrab ya, karena satu daerah ya. Kemudian Ustadz Mufli ini juga adalah alumni Mualimin. Baru lulus. Baru lulus. Artinya Ustadz Mufli ini kenal banget dengan Mualimin, anak-anak Mualimin seperti apa. Jadi siap membantu adik-adik, mendampingi adik-adik ya. Masalah apapun silahkan, kalau memang belum bisa diselesaikan ceritakan ke Ustadz Mufli, sampaikan semuanya, kira-kira bagaimana solusinya Ustadz ya. Kalau misalnya sabunnya hilang atau jemurannya tercecer atau mungkin sendalnya sebelahnya pindah tempat, itu biasa nanti perkara-perkara yang mungkin akan dialami di asrama. Atau temannya ada yang jahil, ada yang usil ya, ada yang ledekin. Insya Allah itu perkara-perkara yang mau nggak mau kalau nanti kita hadapi, harus kita hadapi. Jangan sampai kita lari dari masalah ya. Wah, baru masalah sedikit lapor orang tua ya kan. Mungkin temannya ada yang iseng lapor orang tua ya. Kita harus siap, jangan sampai semuanya membebani orang tua. Maka fungsi musrif ya, pamong ada di asrama itu mendampingi adik-adik. Jangan ada pamong, ada musrif, kemudian tetap ngeluhnya ke orang tua, ya kan? Apa-apa ke orang tua. Mau beli sabun karena habis, lapor orang tua. Padahal bisa beli di pondok atau di sekolah atau di warung sebelah. Jadi anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang berpikir bagaimana agar hidup kita jauh lebih mandiri dibanding tinggal di rumah. Ya, ini Ustadz Mufli yang akan bertanggung jawab atau akan mendampingi anak-anak sekalian di kelas 1G. Yang berikutnya ada di sekalian, ada Ustadz Imaduddin. Ya, Ustadz Imaduddin ini musrif kelas 1H. Ya, musrif kelas 1H. Ustadz Imaduddin ini biasa dipanggil Ustadz Imad. Ya, beliau juga orang hebat, insya Allah ya, akan mendampingi kita juga. Ya, saat ini sedang kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga ya. Kemudian asalnya dari Yogyakarta. Ustadz Imad ini juga alumni pondok ya. Pondoknya adalah pondok Gontor ya. Jadi pengalaman pondok insya Allah siap mendampingi adik-adik ya, siap berbagi kepada adik-adik bagaimana bisa hidup lebih mandiri di pesantren. Itu ya, namanya Ustadz Imaduddin. Nah, jangan malu-malu dengan ustadznya ya. Jangan sungkan kalau mau berbagi cerita dengan musrifnya. Ya, silahkan disampaikan, silahkan diceritakan. Mungkin ada berita baik ya, ceritakan, bagi sama teman-temannya, bagi sama musrifnya. Ya, insya Allah kebaikan-kebaikan yang dibagi itu akan memberikan efek baik juga buat kita. Nah, gitu ya. Ini musrif kelas 1H, namanya Ustadz Imaduddin atau Ustadz Imad. Yang ketiga, adik-adik yang duduk di kelas 1I, ini nanti akan didampingi langsung oleh Ustadz Zayyan Adib Kausar. Ustadz Zayyan Adib Kausar. Ya, Ustadz Zayyan Adib Kausar ini biasa disebut Ustadz Zayyan. Ya. Nah, ini lahir di Magelang. Nah, mungkin banyak dari Magelang ya. Magelang itu di Jawa Tengah. Ya, tanggal 19 November tahun 2000. Ustadz Zayyan juga adalah alumni Mualimin 2019. Nah, itu ada sekalian. Namanya Ustadz Zayyan. Jadi bismillah, nggak usah khawatir. Adik-adik akan didampingi oleh orang-orang yang hebat. Orang-orang yang berpengalaman di pesantren. Ya. Kemudian adik-adik juga nanti akan banyak mungkin bercerita, mungkin adik-adik akan mendapatkan banyak materi-materi pengalaman-pengalaman hidup sama Ustadz musrifnya, Ustadz Zayyan dan yang lain ya.
itu biasa ya. Nanti bagaimana tips agar bisa tetap semangat ya, agar bisa hidup mandiri ya, lebih dewasa ya, nggak suka cengeng gitu ya. Nah, saya kira adik-adik sudah mulai melepas kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin misalnya ketika mau ganti pakaian yang lama naruhnya di mana ya. Nah, adik-adik sudah tahu pasti di mana tempat pakaian kotor. Tidak kemudian ditaruh sembarangan begitu saja. Nanti biar orang tua atau orang lain yang bersihkan, yang naruh di tempatnya. Nggak boleh seperti itu. Di rumah mulai belajar bersih-bersih ya, mandiri, bangun sendiri ya. Bangun, jangan sampai dibangunkan terus. Setiap hari dibangunkan terus. Nah, waktunya sholat ya, dan seterusnya. Kemudian Ustadz lanjutkan, terakhir ini ada yang mendampingi kita nanti di asrama, yaitu Ustadz Satria Yoka Priyono ya. Ustadz Satria nama panggilannya, atau bisa juga dipanggil dengan nama Ustadz Yoka ya. Beliau ini lahir di Temanggung ya. Temanggung itu di Jawa Tengah, dekatnya Magelang ya. Yaitu tanggal 21 Januari tahun 2002. Alumni Mualimin juga, baru lulus. Ini luar biasanya Ustadz Satria Yoka ini, kalau ada mau tahu, Ustadz Satria Yoka ini adalah lulusan terbaik Mualimin di angkatannya tahun 2020 yang baru saja lulus dari Mualimin. Ya, bangga kita punya musyrif, punya ustadz ternyata lulusan terbaik Mualimin. Masya Allah ya. Jangan khawatir. Bismillah, kita banyak belajar nanti dengan Ustadz Satria Yoka. Prestasinya banyak di Mualimin. Yang senang dengan pencak silat, Ustadz Satria hebat ini. Ya. Ya. Ini musyrif kita nanti selama 1 tahun minimal, mendampingi anak-anak semua hidup bersama di asrama ya. Jadi itu perkenalan singkat tentang pamong dan musyrif yang nanti akan tinggal di asrama. Seperti apa asrama kita? Ustadz ada sedikit gambar aja tentang bagaimana gedung asrama kita. Bisa kita lihat ya. Nah, ini gedung asramanya. Gedung asrama Al-Mawardi. Gedung ini baru adik-adik sekalian. Belum pernah ada yang nempatin. Yang nempatin nanti adalah adik-adik semua, anak-anakku semua. Ya, yang kelas multilingual, kelas 1G, kelas 1H, kelas 1I, dan kelas 1J. Ini baru selesai dibangun. Nah, bahkan di foto itu pagarnya belum kelihatan ya. Nah, kalau yang sekarang sudah ada pagarnya. Ya. Nah, ini posisinya menghadap ke barat, ya, menghadap ke barat. Ini gedung 2 lantai, insya Allah bisa dihuni 160 santri, ya, dengan 4 musyrif ya, 4 pendamping di asrama. Nah, itu gedung asrama kita, asrama Al-Mawardi. Ini gambarnya asramanya ya. Nah, ini sama ya. Ada 2 lantai. Nanti tinggal di lantai berapa, kamar apa, nggak usah dipikir itu. Insya Allah tetap di asrama ini, bukan di luar asrama ini ya. Untuk yang multi tinggalnya di asrama Al-Mawardi. Asrama Al-Mawardi itu di mana? Ini alamatnya. Alamat asrama Al-Mawardi itu adalah Jalan Werkudara nomor 12. Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ya, Kota Yogyakarta. Kode pos 55252. Jadi masih area kampus Mualimin, nggak jauh banget, nggak sampai sekilo ya. Nah, jadi asrama kita itu terpisah dengan tempat kita sekolah. Terus bagaimana Ustadz kalau mau sekolah? Ya kalau mau sekolah kita jalan kaki ke sekolah ya.
Pulang sekolahnya juga sama, jalan kaki. Insya Allah kuat. Justru dengan jalan kaki itu malah sehat, ya enggak? Nah, kalau sekolahnya deket banget dengan asrama, apalagi cuma berapa langkah sudah nyampe, aduh, kurang terasa perjuangannya. Tapi kalau asrama dengan sekolah itu ada jaraknya, nah, paling enggak kita bisa persiapan, ya, sambil olahraga, ya. Berada di bagian utara. Kalau Gedung Mualimin Kampus 1 atau Asrama Abu Bakar itu ada di Jalan Es Parman 68. Gedung Asrama Al-Mawardi ini berada di Jalan Werkudara. Itu bagian di sebelah utara Asrama 1 atau Madrasah Mualimin, ya. Masih bisa dijangkau, ya. Dulu sebelum bangunan ini, bangunan lama, Ustadz dulu pas masih santri juga pernah tinggal di asrama ini, ya, 2 tahun. Kemudian dulu juga pas jadi pamong pernah sebelumnya tinggal di sini juga. Karena pas dulu di rehab, diperbaiki, dibongkar semua, pindah, dan insya Allah akan kembali ke asrama Al-Mawardi ini. Nah ini depan asrama ini bagian selatannya adalah lapangan, ya, lapangan sepak bola. Jadi insya Allah kita bisa nanti akses main olahraga di sana, ya, melepas kepenatan, olahraga, ya, lari-lari, ya, lari sore atau mungkin lari pagi. Ketika ada waktu senggang olahraga, ya, main bola, nggak masalah, ya. Nanti kita atur bagaimana waktunya, bagaimana caranya dan sebagainya, ya. Jadi gak usah khawatir, asrama kita tempat istirahatnya ada, tempat bermainnya juga ada, ya. Insya Allah masih bisa dijangkau, masih mudah dijangkau, tidak susah nyarinya, ya. Orang tua kalau mau berkunjung, jalannya sempit enggak, masih bisa, ya. Orang tua kalau mau nengok nanti parkirnya di mana, insya Allah masih ada, ya, jangan khawatir. Ini asrama kita, asrama Al-Mawardi. Berikutnya adik-adik sekalian, sebelum diakhiri, beberapa pesan dari Ustadz, ya, untuk anak-anakku sekalian, bahwa selama nanti kita berada di Mualimin, ya, kita akan belajar, ya. Anak-anakku sekarang mungkin sudah mempersiapkan model pembelajaran kita nanti adalah daring, ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama belajar di rumahnya, tapi mau nggak mau adik-adik harus siapkan belajar semaksimal mungkin, ya. Fokus pelajarannya apa saja, kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz ketika silaturahim, ya. Nanti juga adik-adik akan tahu pelajarannya apa saja. Jadwalnya sudah bisa diakses di www.siswa.mualimin.sch.id. Bisa dilihat situ jadwalnya, materinya apa aja, ya, sudah bisa diakses. Fokus belajar. Kemudian yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu, dan sholat sunnah. Waktunya sholat, tinggalkan aktivitas lain. Sudah azan, tinggalkan yang lain, ya. Menjelang azan, siap-siap. Karena nanti ketika di asrama, mau nggak mau kita harus siapkan semua itu, ya. Jangan nunggu dipanggil, ayo sholat. Nah, sekarang jadwal sholat itu sudah tetap, dari dulu sudah ditetapkan. Subuh jam berapa, duhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Karena sudah tetap waktunya, maka kita yang menyesuaikan. Jangan waktu sholat yang menyesuaikan kita. Nanti wah kacau kalau begitu. Ya, disiapkan, dan sholatnya berjamaah. Wajib berjamaah, ya, jangan tidak berjamaah. Yang ketiga, ya, mengaji dan menghafal Al-Quran. Mengaji ini tentu adalah kewajiban santri mu'alimin, ya. Ngaji adalah kewajiban santri mu'alimin. Menghafal juga ada materi-materi atau surah-surah atau juz yang harus dihafalkan di kelas 1 ini harus disiapkan.
Ustadz perlu sampaikan bahwa untuk anak-anakku kelas 1, materi wajibnya itu adalah juz 30. Saya yakin anakku sudah pada selesai juz 30. Mulai dari An-Naba ya sampai terakhir yaitu surah An-Nas. Dikuatkan lagi hafalannya. Amma yatasaalun ya sampai akhir. Kalau bisa mungkin, jadi udah tahu kelanjutannya, nggak perlu berpikir panjang. Kayak kita menghafal Al-Fatihah, kan? Kalau baca Al-Fatihah nggak lama kan mikirnya, langsung bisa cepat-cepat di luar kepala sudah hafal. Nah kalau bisa juz 30 sebelum masuk muallimin atau sebelum masuk ke asrama itu di rumah sudah disiapkan. Ya, ngaji rutin harus ya. Kalau perlu ditarget, ngaji hari ini berapa halaman, besok berapa halaman, kemudian 1 juz itu dapat berapa lama. Mungkin 1 juz itu 2 hari ya, atau 1 juz 1 hari ya. Kalau 1 juz 1 hari kan 1 bulan tamat hafalan bacaannya. Yang keempat, adik-adik membiasakan hidup bersih dan sehat. Ya, hidup bersih dan sehat ini adalah kewajiban kita semua juga. Tidak mengandalkan orang lain. Bersih-bersih diri, bersih-bersih rumah. Kalau di asrama bersih-bersih asrama, bersih-bersih kamar, bersih-bersih lingkungan, ya. Itu adalah rutinitas kita sehari-hari. Nggak usah nunggu kotor baru dibersihkan, ya. Nggak usah nunggu ada aroma-aroma tidak sedap baru dibersihkan. Ya. Sehari-hari harus bersih-bersih. Kalau perlu dijadwal, jadwalnya bersih-bersih jam berapa sampai jam berapa. Jadwalnya nyuci jam berapa, jadwalnya bersihkan kamar mandi hari apa, jadwalnya nyapu rumah jam berapa. Ya, diatur jadwalnya. Ya, biar kita hidup sehat dan enak. Nempatin rumah, nempatin kamar, nempatin asrama, kalau bersih itu rasanya enak. Orang lain memandang juga, wah, sejuk, nyaman gitu ya. Yang kelima, adik-adik sekalian, mohon ini perlu disikapi agar kita bisa bijak dalam bermedia sosial dan juga menggunakan handphone ya. Gadget-gadget ini jangan sampai mengganggu kita karena itu bahaya luar biasa. Godaan terbesar anak-anak sekarang, bahkan juga anak-anak muda, orang-orang tua, itu adalah perkembangan teknologi, terutama HP ya. Maka mari kita bijak dalam bermedia sosial. Itu sama kayak pisau bermata dua. Kalau kita bisa mengambil banyak ilmu, banyak pelajaran, juga manfaatnya besar sekali ya. Kita bisa isi Al-Quran ya, rutin kita ngaji. Kalau nggak punya mushaf atau susah akses mushafnya, buka di handphone itu ada ya. Setel ceramah-ceramah positif ya. Jangan sebaliknya, karena itu juga sangat mudah diakses. Nah, maka tinggal kita bagaimana agar kita bisa bijak. Kalau bisa jauhkan dari konten-konten negatif, jauhkan dari media sosial yang menjerumuskan. Jangan berteman dengan orang-orang yang biasa berkata kotor, ya, yang biasa berkata kasar, ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang tutur katanya bagus, ya, penampilannya bagus, ya, enak ketika berteman dan sebagainya. Dan yang terakhir, adik sekalian, jangan lupa terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa, jangan sekali-kali menghambat, jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali menyakiti ayah bunda kita di rumah. Jangan sekali-kali tidak menuruti perintahnya. Disuruh sholat, langsung segera sholat. Ya, suruh istirahat, waktu istirahat, segera istirahat. Jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan, ya. Jangan makan minuman yang nggak sehat, ya. Mungkin bagi kita itu enak, tapi bagi kesehatan kita nggak baik. Ayah bunda kita minta jangan dimakan, jangan dimakan.
Ya, karena itu semua demi untuk kita juga. Ya, bahagiakan orang tua kita. Tunjukkan bahwa kita layak sebagai santri mu'allimin. Tunjukkan bahwa kita layak sebagai seorang kader yang siap mengemban amanah, yang siap menjadi anak yang soleh, berbakti, ya, yang siap membawa kedua orang tua kita, membawa kedua orang tua kita ke dalam surga, yang siap mendoakan mereka, yang siap atau layak menjadi anak soleh yang sesungguhnya. Ya, buktikan bahwa jasa-jasa orang tua kita balas atau kita balas dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita bantu mereka selama di rumah. Jangan semua dibebankan kepada orang tua kita. Ya, mumpung kita masih bersama orang tua kita, mumpung kita tinggal bersama orang tua kita, kesempatan terbaik ini, kalau memang nanti kita jadi masuk akhir Agustus, ya mudah-mudahan nggak mundur, berarti kurang dari 2 bulan kesempatan terbaik kita selama bersama orang tua. Tunjukkan sikap bahwa kita layak, ya, menjadi anak yang soleh karena selalu kita bantu mereka, kita nggak membebani mereka, kita ringankan beban mereka. Ya, kalau punya adik kecil kita bantu adik kecil kita, kalau memang adik kecil kita perlu disuap, kita yang suapin, kita yang nyuci bajunya, kita yang bersihkan. Ya, jangan semua dibebani ke orang tua. Karena apa? Karena bakti anak pada orang tua itu adalah satu kewajiban. Bahkan Al-Quran juga sudah memerintahkan jangan sekali-kali kita menyakiti, jangan sekali-kali kita berkata jangan sekali-kali kita membantah. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, tunjukkan bahwa kita betul-betul bisa menjadi santri atau anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya kira itu yang bisa Ustaz sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jangan khawatir, sekali lagi kita adalah keluarga. Kita adalah saudara. Kita adalah seperjuangan. Kalau di rumah hanya beberapa orang, tapi nanti di asrama kita akan hidup bersama. Ya. Kita akan bahagia bersama, ya. Kita akan menikmati hari demi hari dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kebahagiaan. Ya, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran pesimis, pikiran-pikiran yang menghantui kita selama ini bahwa di asrama itu begini-begini, jauhkan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pikiran negatif kita, omongan-omongan orang lain yang tidak bermanfaat buat kita, yang mengganggu ketenangan batin kita, ya. Maka berpikir positif. Bismillah. Ya, orang tua kita sudah siap membantu kita, mendukung kita, membiayai semua biaya hidup kita, maka kita pun sebagai anak yang soleh harus juga siap segalanya untuk bisa berpisah dari orang tua, untuk bisa hidup di asrama Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Jakarta, ya, dengan niat yang kuat. Bismillah, cita-cita yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan, insya Allah akan kita raih. Bahkan mungkin jauh dari ekspektasi kita, jauh dari apa yang kita harapkan, ternyata yang didapatkan jauh lebih baik. Ya, demikian dari Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua, bisa dimengerti. Kalau ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di forum yang berbeda mungkin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengadakan Zoom, ya, bisa berkomunikasi secara langsung. Bahkan kalau perlu dalam waktu dekat kita kumpul, ya. Kalaupun tidak, ya kita tunggu jadwal masuk, kemudian kita kumpul bersama di asrama. Itu dari Ustadz, ya. Anak-anakku sekalian, sekali lagi tetap jaga kesehatan, ya, jaga semangat. Bismillah, sudah resmi menjadi santri mu'allimin. Jangan lagi seperti dulu kala ketika masih SD, yang kekanak-kanakan, ya, yang suka dimanja. Meskipun tinggalnya di rumah, status sebagai santri mu'allimin harus melekat di pundak kita bahwa kita siap tidak membebani orang tua, kita siap membantu mereka,
kita siap belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, kita siap menunjukkan bahwa kita layak sebagai santri atau anak yang berprestasi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.